Terima kasih Mega, berkat ilmu yang kamu ajarkan kepadaku, kini aku bisa jadi pemain terbaik di laga ini dan bisa bawa menang Red Sparks atas Pink Speeders. Wajib kita acungi jutaan jempol untuk Sun Woo yang baru saja ukir pencapaian mengagumkan saat berhasil kalahkan Pink Speeders dengan mencetak 32 poin. Ini rekor yang sangat sensasional sekali bagi pemain lapis kedua. Dan Mega langsung beri ucapan selamat dan pelukan hangat untuk Dabin dan Sun Woo yang tampil sebagai pahlawan kemenangan di laga kemarin. Bagaimanakah ulasan selengkapnya? Simak video sampai selesai ya. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang memastikan langkah langsung ke babak playoff, menghentikan rentetan kemenangan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea, kedua tim sama-sama tidak menurunkan pemain inti pada laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Sabtu 1 Maret 2025. Red Sparks tengah menunggu pemulihan cedera Vanja Bukilic dan Park Eunjin. Sementara Megawati Hangestri Pertiwi dan Jung Hoyang diistirahatkan. Meski begitu, Red Force menang dengan skor 3-2 dan mencetak 2 poin berharga untuk menjauhkan diri dari Suwon Hyundai ENC Hillstatte. Pink Speeders yang bermain setelah mengamankan posisi pertama pada liga reguler, juga mengistirahatkan semua pemain utamanya, termasuk Kim Yeon Koung, Tutku Burcu Yuzgeng, dan Anilis Peach. Meskipun perebutan posisi kedua melawan Hillstatte 57 poin, 18 menang, 13 kalah masih berlangsung, Red Sparks memutuskan untuk tidak berkutat pada posisi kedua dan bersiap untuk babak playoff. Tanpa terlalu serakah, Red Sparks memenangkan pertandingan yang diisi pemain cadangan dan meraih 60 poin 22 menang, 10 kalah, memperlebar jarak dengan Hillstatte menjadi 3 poin. Kim sempat masuk lapangan pada kedudukan 5-4 di set kelima dan hanya melakukan 2 servis. Pemain yang paling menonjol dalam pertandingan di mana semua pemain inti absen adalah Lee Sun-woo Red Sparks. Pemain di posisi outside hitter itu mencetak 32 poin, di mana sebelumnya 27 poin, yang merupakan pencapaian terbaiknya dalam satu pertandingan. Red Sparks yang kalah pada set pertama dan kedua, memenangkan set ketiga dan keempat untuk membawa pertandingan ke set kelima. Mengistirahatkan Megawati Hangestri Pertiwi di awal bulan puasa Ramadan membawa berkah tersendiri bagi Red Sparks dalam lanjutan putaran 6 Liga Voli Korea musim ini. Keberanian Ko Hye-jin menurunkan skuad pelapis dari bangku cadangan sukses membalikkan keadaan setelah menaklukkan Pink Speeders di 3 set terakhir. Jeon Dabin CS yang sempat keteteran di awal sukses membungkam para junior Kim Yeon Koung lewat pertarungan alot 5 set. Kemenangan Red Sparks hari ini sangat patut diapresiasi. Hasil itu juga turut memutus rekor kemenangan Pink Speeders yang sudah membukukan 11 kemenangan beruntun sejak putaran 4. Red Sparks saat ini mengantongi 22 kemenangan dari total 32 laga yang telah dijalani. Melihat progres pemain lapis yang makin membaik seiring jalannya pertandingan sampai 5 set, Mega pun memberikan apresiasi kepada dua murid yang kali ini tadi tampil paling gemilang. Yah, Jeon Dabin dan Lee Sun-woo merupakan dua sosok pemain yang jadi pahlawan kemenangan Red Sparks. Dan usai laga, dengan gemasnya Mega memeluk Dabin dan Sun-woo. Senyum bahagia terpancar jelas pada muka Mega. Dan Dabin yang berada di pelukan Mega sangat erat memeluk balik idolanya tersebut. Momen ini merupakan momen yang sangat istimewa, di mana kepercayaan full penuh pertandingan dimainkan para pemain pelapis. Bahkan yang awalnya kalah di 2 set awal, perlahan para bocil-bocil ini bangkit dan membalikkan keadaan. Tentunya ini jadi kemenangan yang sangat memuaskan, karena tak ada yang menyangka Red Sparks bisa menang di laga ini. Saking syoknya melihat kebangkitan Red Sparks di set ketiga sampai 5,
Sang pelatih lawan Abodanza sampai terlihat teriak-teriak marah karena para pemainnya kehilangan mental dan kepercayaan diri sehingga sering buat kesalahan yang buat Red Sparks akhirnya keluar sebagai pemenang. Tim bola voli putri, Hwasong IBK Altos mengalami kepahitan tersingkir dari Liga Bola Voli musim semi selama 4 musim berturut-turut meskipun telah melakukan investasi besar selama jeda musim. Sejak mencapai peringkat ketiga pada musim 2020-2021 saat pelatih Kim Wo-oja bertugas, tim tersebut selalu berada di peringkat bawah. Salah satu alasan terbesar kemungkinan pemain kuota Asia, Chan Xintong tidak dapat menyelesaikan musim karena cedera tendon Achilles. Tetapi kinerja buruk pemain pindahan, Lee So yang juga menjadi salah satu alasan mengapa IBK Altos tidak tampil baik. IBK Altos mendatangkan Lee dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan syarat memberinya total maksimum 2,1 miliar won selama 3 tahun selama di luar musim. Perinciannya, mantan kapten Red Sparks itu menerima 700 juta won sekitar 7,8 miliar rupiah per tahunnya. IBK Industrial Bank of Korea serius merekrut Lee karena mereka harus membayar 200% 900 juta won dari gaji musim sebelumnya kepada pemain Pyo Seung-ju. Namun, performa Lee, ia tidak dapat bermain sebagai starter bersama tim karena cedera bahu tepat sebelum musim dimulai. Setelah kembali, ia tidak dapat membantu penyerangan dan hanya bermain bertahan. Pada akhirnya, mereka mencoba menyelamatkannya dengan menempatkannya di posisi libero untuk menjaga kondisi bahunya, tetapi tidak berhasil. Musim ini, rekor Lee adalah 29 pertandingan, 50 poin, tingkat keberhasilan serangan 25,33%, dan efisiensi penerimaan 36,68%. Itu adalah rekor terburuk sejak debutnya pada musim 2012-2013. Efisiensi penerimaannya tetap rata-rata, tetapi serangannya praktis gagal. Musim lalu, ia memulai musim terlambat karena efek samping operasi bahu. Dan pada akhir musim, ia tidak dapat bermain pada babak voli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun karena ligamen pergelangan kakinya sobek. Jadi saya ingin menunjukkannya musim ini karena ini adalah tahun pertama saya setelah pindah. Tekad saya kuat, ucap Lee sebelum musim dimulai. Saya ingin bermain voli dengan senang hati tanpa masalah. Jika saya sakit di suatu tempat, saya tidak bisa bermain, bukan? Saya ingin menunjukkan kepada penggemar bahwa saya sehat. Musim ini adalah sebuah kegagalan. Namun, masih ada 2 tahun lagi. Tentu saja, karena saya tidak dapat menunjukkan dia musim ini, saya perlu bekerja 2 kali lebih keras atau bahkan beberapa kali lebih keras. Seorang ofisial Red Sparks mengatakan bakal mencari pengganti Vanja Bukilik yang cedera. Artinya, Megawati Hangestri Pertiwi akan memiliki pasangan baru di lini serang Red Sparks pada playoff Liga Voli Korea. Red Sparks berada dalam situasi terburuk lantaran diterjang badai cedera di fase krusial. Salah satu pemain andalan Red Sparks, Vanja Bukilik mengalami cedera saat menghadapi GS Caltex 22 Februari lalu. Bukilik dikabarkan harus menjalani pemulihan cedera selama 4 hingga 6 pekan. Kini situasi semakin diperburuk usai Park Eun-jin mengalami cedera saat Red Sparks kalah 1-3 dari GS Caltex. Park Eun-jin mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya ketika ia terjatuh di atas kaki rekan setimnya Jeon Da-bin di set ketiga. Eun-jin pun harus dibawa keluar lapangan dengan menggunakan tandu. Usai dilakukan pengecekan, cedera Eun-jin dilaporkan tidak separah Bukilik. Sangat disayangkan. Tampaknya ada suasana yang menakutkan dalam tim terkait cedera, kata pelatih Red Sparks, Ko Ha-jin.
Untuk saat ini yang lebih penting bagi para pemain inti adalah bisa bermain di babak playoff daripada memperebutkan posisi kedua, kata Ko Ha-jin menambahkan. Kekalahan dari GS Caltex membuat Red Sparks tetap di peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea dengan mengemas 58 poin dari 31 pertandingan yang dilakoni. Sayangnya, kekalahan ini juga membuat Megawati CS gagal menjauhi rivalnya, yaitu Hillstate yang berada di peringkat ketiga dengan mengemas 57 poin dari 31 pertandingan yang dijalani. Lantaran pentingnya peran Vanja Bukilik dalam membantu Megawati mendulang poin, Red Sparks pun memutuskan untuk mencari pemain pengganti guna mengisi posisi Bukilik. Kami tengah mencari pemain pengganti untuk mengisi posisi Bukilik. Tetapi kami tetap membuka semua kemungkinan karena ia bisa kembali sebelum babak playoff, kata seorang ofisial Red Sparks dikutip dari Naver. Jungkwan-jang Red Sparks sedang mengalami kekalahan dan kabar buruk untuk Megawati Hanestri CS di awal putaran ke-6 Liga Voli Korea musim 2024-2025. Megawati mengawali putaran ke-6 ini dengan cederanya Vanja Bukilik dan dikonfirmasi tidak bisa berpartisipasi sampai akhir musim reguler ini. Media Korea Selatan merilis artikel yang mengatakan kalau Vanja Bukilik didiagnosis mengalami cedera ligamen atau pergelangan kaki. Kondisi itu mengakibatkan Vanja Bukilik absen 1 bulan lamanya atau baru bisa tampil apabila Red Sparks melaju ke play-off musim semi-final League 2024-2025. Ternyata cedera Bukilik tidak sederhana. Dia didiagnosis mengalami ligamen pergelangan kaki yang putus dan akan absen selama 4-6 minggu, tulis Sportscan. Tak sampai di situ, Megawati Hanestri harus menerima pil pahit saat bertandang ke Janchung Arena, markas GC Caltex. Red Sparks harus takluk dari GS Caltex dengan skor akhir 3-1 pada Rabu 26 Februari 2025. Megawati Hanestri CS tak bisa berbuat banyak karena Ko Ha-jin tidak menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, Megatron tetap menjadi ujung tombak serangan sekaligus pendulang poin terbanyak bagi Red Sparks, mencetak 20 poin, keberhasilan serangan 46,3% dan kesalahan bumsil 5 kali. Disusul oleh middle blocker Red Sparks, Jung Ha-oh yang mencetak 11 poin, persentase keberhasilan serangan 26,7% dan bumsil 4 kali. Dampak kehilangan Vanja Bukilik, para fans akhirnya sadar seberapa pengaruh peran dari pevoli asal Serbia itu sebagai tandem Megawati Hanestri di lini serang. Karena tidak ada Bukilik, kalian dapat merasakan betapa besarnya peran Bukilik tersebut. Ko Ha-jin, di mana kau dapat menemukan pemain asing seperti Buki yang bagus melakukan retrieve dan memblokir, ungkap penggemar voli Korea. Sayangnya tidak ada pemain yang dapat melakukannya seperti Vanja Bukilik, sambung fans. Berkaca pertandingan kemarin, fans beranggapan bahwa Jeon Da-bin dan Park Ye-min belum bisa mengambil peran dari Vanja Bukilik.